Inisiatornya pada saat itu Ustadz Trias Moro ya, dua ustadz dan tiga ustadzah ingin mencetak sebuah generasi yang alimun taqiun. Di gedung TV kan hanya 2 ruangan, sedangkan kita udah lima ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Arsaka dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di studio Arsaka. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Arif Rifai. Beliau adalah Ketua Yayasan Arisalah Surakarta. Sebelumnya kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah. Tentunya ini nikmat sehat itu yang pantas kita syukuri ya, karena apalagi di masa pandemi ini. Ya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan ngobrol terkait dengan apa itu Yayasan Arisalah dari masa ke masa. Mungkin langsung saja untuk yang pertama dari sejarahnya, kapan berdirinya Arisalah itu, kemudian di mana seperti itu. Iya. Bismillah. Berdiri Arisalah memang banyak yang tidak tahu ya, kecuali beberapa hal saja, beberapa orang saja maksud saya, karena memang untuk resminya itu sebenarnya tanggal 12 September tahun 2000 ya, tahun 2000. Berarti sudah 20 tahun lebih. 21 tahun lebih ya. Cuma memang berdirinya yayasan kan tidak banyak yang tahu ya, mungkin tahunya setelah ada sekolahnya ya. Mula-mulanya sih ada beberapa asatid ya, ustadz-ustadz yang memang punya aktivitas dakwah ya, ada yang di kampus, ada yang di masyarakat itu. Nah, kemudian di antara mereka ada yang senang nulis. Jadi sebelumnya mereka memang berdakwah, selain ada halakoh, ada majelis taklim begitu, mereka membuat, sebagian ya dari mereka sudah membuat buletin-buletin. Nah, pada saat itu sebelum yayasan berdiri tahun 2000 itu ya, saya tidak tahu pasti bulannya, cuma tahunnya tahun 1999 ya, 1 tahun sebelum yayasan berdiri. Memang beberapa asatid yang biasa menulis buletin itu kemudian membuat aktivitas majalah ya, menerbitkan majalah ya. Ada Agnia yang membantu untuk penerbitannya ya, 10 edisi kalau tidak salah itu. Ada donatur dari salah satu ustadz kita pada saat itu, membantu biaya penerbitan selama 10 edisi atau 10 bulan. Nah, pada saat itu muncullah majalah Arisalah yang pertama kali tahun 1999. Nah, jadi sebelum yayasan berdiri sebenarnya, iya. Nah, itulah yang kemudian menjadi latar belakang dari Yayasan Arisalah, di mana majalah itu kan bukan badan hukum ya, tidak ada legal ya, legal formalnya. Ya udah terbit aja, niatnya cuma yang penting berdakwah, dan kenyataannya banyak yang menerima. Nah, itu sebabnya kita berpikir pada saat itu gimana ya, apa sih lembaga yang bisa menaungi aktivitas dakwah ini, baik dakwah bilisan maupun bitulisan ya. Itu akhirnya di idenya ya udah yayasan. Iya, membuat yayasan. Beberapa bulan kemudian buat yayasan di bulan September itu tahun 2000 ya, tahun 2000.
Nah, awalnya seperti itu. Tamu. Saya tidak ingat betul ya siapa-siapa yang berkumpul pada saat itu, kan udah lama ya. Saya sendiri kan hanya bagian kecil dari asatid yang ada pada saat itu. Itulah kira-kira awal mula yayasan itu. Awalnya hanya untuk menaungi aktivitas dakwah awalnya. Gitu. Jadi memang itu bergerak di bidang dakwah. Ya, dakwah. Belum terpikirkan untuk itu bergerak di bidang pendidikan. Belum. Kalau pendidikan secara formal belum. Cuma kalau pendidikan dengan makna luas sudah ya. Artinya pada saat itu sebagian dari pengurus pun juga sudah dia punya bergerak di yayasan pendidikan, tapi bukan Arisalah, di tempat yang lain. Makanya yayasannya kan namanya Yayasan Pendidikan dan Dakwah Arisalah. Cuma tertulis di akte notaris ya, itu namanya Yayasan Arisalah Surakarta. Tapi kan ada embel-embelnya itu ya, pendidikan dan dakwah. Yaitu dua itu yang menjadi latar belakang kita ingin agar aktivitas dakwah kita, aktivitas pendidikan kita itu terwadai dalam sebuah lembaga formal yang pada saat itu kita memilih yayasan. Baik Ustaz, tadi kan jenengan sebut untuk pendirinya, mungkin bisa jenengan sebutkan kira-kira di balik Arisalah yang bisa dikatakan sukses saat ini itu siapa saja orang-orang yang di belakangnya? Iya, banyak sih Ustadz yang mendirikan, cuma ada beberapa orang yang mungkin saya lupa ya. Saya sebut aja, moga-moga ingat semua ya. Inisiatornya pada saat itu Ustadz Trias Moro ya, Allahyarham. Kemudian ada Ustadz Husain Mustafa, ada Ustadz Sigit Raharja, ada Mas Ismail, ada Mas Imam Murad, ya, kemudian ada Pak Narto pada saat itu ya, dan beberapa ustadz yang sebenarnya pada saat itu ada, tetapi memang kan untuk legal formal hanya beberapa orang yang tercantumkan pada saat itu ya. Jadi ketika itu Ustadz Trias Moro itu pembina sama Ustadz Sigit Raharja, kemudian saya jadi ketua yayasannya, sekretarisnya Mas Ismail ya, Muhammad Ismail, kemudian bendaharanya Pak Narto, kemudian Mas Imam Murad itu ketika itu anggota kalau tidak salah, tercatat di akte yayasan. Baik Ustadz, untuk selanjutnya untuk visi dan misi dari Yayasan Arisalah, kemudian untuk perkembangannya gimana? Apakah dulu ketika awal-awal itu ada pro dan kontra ataupun berjalan mulus-mulus saja atau seperti apa? Iya. Untuk visi ya, yang memang sejak awal kita menginginkannya ya, sesuatu yang kita ingin cita-citakan, dengan adanya Arisalah ini kita ingin mencetak sebuah generasi yang alimun taqiyun, yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ingin menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada prinsipnya memang kita ingin mempunyai ya satu kader penerus dakwah, karena yayasan ini didirikan dalam rangka untuk dakwah dan pendidikan. Maka dengan adanya aktivitas itu kita berharap ya ada yang meneruskan, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada persoalan yang cukup berarti ya, kecuali mungkin ya ada hambatan-hambatan yang sifatnya teknis aja. Tapi kalau masalah prinsip-prinsip, masalah-masalah yang sangat mendasar terkait dengan visi ini, insya Allah tidak ada masalah. Bahkan ustadz-ustadz yang hari ini bergabung dengan Arisalah pun alhamdulillah semua mendukung dengan visi ini. Seperti itulah kira-kira. Ya, luar biasa ya untuk visi dan misinya. Memang
eh, mencetak Generasi yang alim muttaqin ya. Kemudian untuk perkembangannya gimana sih? Nah ini Bentuknya. iya ya. 2000 kita bentuk ya yayasan. Kemudian pada saat itu memang aktivitasnya adalah teman-teman asatid yang bisa menulis itu mereka pada menulis, diterbitkan setiap bulan ya, kan itu memang majalah bulanan ya, majalah Risalah itu majalah bulanan yang muatan isinya lebih kepada ruhiyah ya, menyentuh masalah-masalah hati lah. Intinya bagaimana mempunyai pemahaman Islam yang benar, beribadah yang benar seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kan kita punya dua visi atau dua misi yang sangat kental ya, yaitu yang pertama dakwah, yang kedua adalah pendidikan. Nah, itu sebabnya tahun 2002, 2003 ya, tahun pelajaran 2002-2003 atau lebih tepatnya pada bulan Juli tahun 2003. Nah, pada saat itu kita mendirikan bukan mendirikan ya, tapi yang baru merintis ya, merintis adanya aktivitas sekolah dasar. Nah, pada saat itu memang belum ada izin operasional, yang penting kita nyelenggarain aja, ya kan, gurunya ya ustadz kita sendiri, kemudian muridnya juga anak-anak kita sendiri. Nah, seperti itu. Punya sendiri. Iya, itu pun hanya memakai tempat yang ala kadarnya. Jadi itu ada masjid, ada gedung TPA. Nah, gedung TPA itu kan dipakainya cuma sore hari ya. Nah, kita pakai pagi harinya. Hanya 2 ruangan kecil gitu. Muridnya hanya ketika itu belasan orang kelas ya, 8 anak sama kemudian berbarengan dengan murid barunya itu ya sekitar 20-an lebih dikit lah. Jadi total pada saat itu ya hanya 30 santri, kemudian ada 2 ustadz dan 3 ustadzah. Nah, itu pada saat itu seperti itu. Nah, dalam perkembangannya juga karena kita punya 2 bidang yang sangat kita unggulkan ya, kita ingin fokus masing-masing. Pada saat itu memang Ustadz Trias Moro sendiri yang memang juga inisiator pertama itu berharap yang sekolah biar diurusi ustadz-ustadz yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, kemudian yang majalah dan dakwah diurusi teman-teman yang memang bergerak di dunia dakwah. Nah, pada saat itulah kemudian muncul ide gimana kalau majalah ini manajemennya dipisahkan. Jadi jangan dicampur dengan yayasan, tetap di bawah Yayasan Arisalah, cuma dia punya badan hukum sendiri. Ya, pada saat itu mencoba merintis membuat badan hukum sendiri, CV ya, CV Arisalah itu. Majalah Arisalah bikin CV sendiri, kemudian yang dari bidang pendidikan pun juga mencoba tidak hanya menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar yang tidak berizin operasional, tetapi kita juga mengurus izin operasionalnya. Alhamdulillah pada tahun 2005. Nah, ya 3 tahun kemudian itu ya, tahun keempat itu kita sudah ada izin operasional melalui Kepala Dinas Surakarta ya, Dinas Pendidikan Surakarta. Nah, itu kira-kira tahun 2005 lah. 2005. Nah, itu. Terus kemudian untuk ini Pak, proses terbentuknya UPT kan nanti diawali pertama kali tahun 2003 ya. Di mana tadi masjid? Di Masjid Al-Manar. Ya, Al-Manar Kelico itu. Mungkin bisa diceritakan proses perjalanan dari mulai tahun 2003 itu dan mungkin sampai sekarang juga. Oh, gitu. Apa saja yang UPT apa saja yang berada di bawah Yayasan Arisalah sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Iya, moga-moga nggak salah ya, karena agak lupa tahunnya ya, apalagi bulannya. Nah,
2002-2003 kita menyelenggarakan SD Arisala. Nah, kemudian alhamdulillah 2005 itu kita dapat izin operasional ya dari Kepala Dinas Pendidikan Surakarta. Dan pada saat itu memang SD kita kenapa kok di Solo padahal Kleco itu masuknya Sukoharjo. Ini karena pada saat itu ada kenalan di dinas yang ingin membantu kita. Jadi kita sambat lagi nyari-nyari tempat kok nggak ada. Karena pada tahun 2003 sampai 2005 sekitar 3 tahun itu murid kita alhamdulillah sebenarnya bertambah itu sampai 2 kali lipat. Ya kan awalnya kan cuma satu kelas ya. Dapat izin tadi. Belum sebelum itu. Bahkan sebelum itu justru karena tahun kedua dan tahun ketiga itu peserta didiknya bertambah ya kan dari satu kelas tahun ketiga itu sudah 5 kelas. 5 kelas itu kelas kelas satunya 2 kelas, kelas 2-nya 2 kelas, kelas 3-nya 1 kelas yang awal mulanya itu yang 8 orang atau 11 orang itu anak itu. Ya, nah 5 kelas ini mau ditaruh di mana bingung. Nah akhirnya kita ya sudah pada saat itu saya sendiri yang punya tim ya. Saya punya tim 8 dulu kita nyebutnya tim 8. Ya ada saya, ada Ustadz Sigit, ada Dr. Zulfikar, ada Dr. Budi Santoso, ada Dr. Saifuddin, Esauddin itu sama 3 orang yang lain itu fokus di bagaimana supaya SD ini berkembang dan tidak mungkin hanya menempati gedung TPA. Itu tahun kedua atau tahun ketiganya, tahun kedua itu kita udah nyewa, jadi bukan di gedung TPA aja. Di gedung TPA kan hanya 2 ruangan, sedangkan kita udah 5 ruang kelas, 5 rombel. Akhirnya kita sewa kita sewa rumah joglo, kemudian disekat-sekat jadi kelas-kelas sama kantor. Nah itu sampai 2005. Nah 2005 alhamdulillah punya kenalan di Solo ya, di Dinas Solo, kemudian ditawari mau enggak kalau pindah ke SD Reksonggadan, SD Negeri Reksonggadan di Kelurahan Bumi ya di Kecamatan Lawean yang pada saat itu tahun 2005 itu di-merger dengan sekolah negeri yang lain sehingga sekolahnya kosong. Nah, akhirnya kita disuruh pindah ke situ. Ya bismillah. Jadi izin operasional datang itu kalau tidak salah bulan Agustus atau September. Kita Juli itu sudah pindah ke SD Negeri Reksonggadan yang sudah tidak beroperasi. Nah, itu kita pindah ke situ. Itu 2005-2006. Pertama kali kita bisa memberikan pelayanan yang ya cukup representatif ya. Kelasnya ya kelas bagaimana sekolah yang ada. Dan alhamdulillah izin operasionalnya juga turun. Nah, ini yang semakin membuat kita tambah semangat pada saat itu. Itu 2005. Kemudian ternyata setiap tahun kita buka pendaftaran santri baru, siswa baru itu yang daftar selalunya bertambah. Yang tadinya paralel 22 kemudian jadi 44. Nah, itu. Kemudian jadi 66 sampai 88 itu pernah. Itu. Iya, akhirnya nanti kan dipisah itu. Jadi sementara kita udah pindah ke Bumi, ke Solo, ada izin operasional di sana, yang di sini masih dilaksanakan. Yang di tempat Almanar, Masjid Almanar itu masih dipakai. Yang di tempat Joglo itu kan disekat-sekat sampai 5 ruangan. Jadi di Kleco itu kita punya 7 ruangan kelas. Sedangkan masih dipakai sampai 2006 kalau enggak 7 saya lupa. Nah, pada saat itu
yo kami nih, ya terutama saya ya karena saya yang diamanahi ngelobi juga ya atas desakan wali santri juga. Kan wali santri itu kan ada yang di Solo, ada yang di Kartosuro. Oke. Nah, yang di Kartosuro kan ndak pada mau dipindah ke Solo. Ya kan, akhirnya ya sudah kita cobalah ngelobi ya, ngelobi ke kelurahan Pabilan kan itu kan masuknya dusun Mendungan, kelurahannya Pabilan. Nah, saya temui Bapak Kepala Desanya pada saat itu Pak Parji ya, almarhum itu. Kita inginnya mendirikan di Pabelan gitu. Nah, alhamdulillah tahun 2005 itu kita diberi pinjaman tanah. Tanah bengkok desa itu disuruh bangun di situ. Yang kemudian tahun 2011 itu dapat izin operasional ya, yang kemudian menjadi UPT baru ya, yang di Solo tetap jalan. Kemudian pada saat itu juga dipengaruhi oleh satu kebijakan juga dari Dinas Surakarta, Dinas Pendidikan Surakarta, bahwa sekolah-sekolah itu tidak boleh lebih dari 4 rombel. Nah, akhirnya karena sudah 8, dipecah aja jadi 2. Ada SD Arisala 1, yaitu di Surakarta, terus di Kartosuronya, itu di daerah Pabilan, yang sekarang menjadi SD Arisalah Kartasura. Sampai sekarang nih itu 2011 itu. Nah, kalau ditarik ke sini lagi, kemudian tahun 2013. 2013 alhamdulillah ada seorang agenia ya almarhum juga Allah yarham. Beliau mewakafkan tanah itu ya seluas sekitar 1.200 ya di Cemani yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya SMP IT Arisalah ya Sukoharjo masuknya ya itu 2013 kalau tidak salah kita dapat izin operasionalnya 2013. Nah itu sampai sekarang kita mengelola lembaga yayasan ini membawai 3 UPT pendidikan ya 3 UPT pendidikan sekalipun juga sebenarnya banyak sih kalau diceritakan tuh ada cabang-cabang juga. Cuma ya itu yang di sini aja lah ya yang dikenal oleh teman-teman di sini ada 2 SD, satu SMP. Nah, itu untuk lembaga pendidikannya. Ya, gitu Untuk kira-kira. yang lainnya selain di lembaga pendidikan apa Di ya sampai kita saat ini? ya sebenarnya kita banyak aktivitas ya, cuma kan memang untuk legal formal atau badan hukum atau izin operasional kita memang tidak pernah ngurus ya. Jadi semacam misalkan ya seperti kita menyelenggarakan untuk aktivitas kan di SD Arisalah, SMP Arisalah kan full day school tuh. Anak-anak kan butuh makan tuh. Akhirnya bikin sirkah tahunnya Arisalah. Itu tahun 2008. 2008 itu sudah mulai ada. Kemudian juga ternyata perkembangan wali murid yang cukup banyak itu juga di antara mereka wali murid itu kan ada yang membutuhkan bantuan. Iya. Jadi masuk itu nggak bisa bayar penuh, gampangnya begitulah. Ya, nah, akhirnya kita juga mikir gimana kalau operasional itu ditopang juga oleh donatur. Nah, itu sebabnya tahun 2014 itu kita mendirikan Arisalah Peduli, ya. Arisalah Peduli atau Peduli Arisalah ya. Artinya kita mencari donatur ya, para musinin untuk membantu, terutama memang membantu wali murid yang nggak bisa membayar penuh. Jadi ibaratnya kekurangan itu di backup dari Arisalah Peduli. Ya, selain kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang diselenggarakan ya, seperti itu. Dan sampai hari ini memang belum diurus mau berdiri sendiri legal formalnya atau masih
menginduk badan hukumnya di Yayasan Arisalah. Sampai hari ini masih di Arisalah dan insya Allah nyaman-nyaman saja gitu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ternyata Ya. ada beberapa lembaga yang di bawah naungan Yayasan Arisalah. Nah, Mm-mm. terus kembali lagi ke UPT yang Mm-mm. pendidikan tadi. Mm-mm. Mungkin harapannya, harapan dari jenengan untuk output atau mungkin alumni dari lembaga pendidikan itu seperti apa? Ya sesuai dengan visinya. Ya. Ya kan visinya kan mencetak generasi alimun tagiyun ya. Alimun berarti dia cerdas gitu ya. Cerdas dan bertakwa lah gitu. Ada juga yang menyebut generasi robani lah gitu ya. Yaitu harapan kita semuanya. Sekalipun ya sampai hari ini karena lembaga yayasan ini belum bisa menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Jadi alumni-alumni kita kan alumni SD ya, alumni SD, alumni SMP, dia nanti meneruskan di SMP kadang bukan di Arisalah, yang dari SMP Arisalah SMA-nya bukan ada di Arisalah kan belum ada ya. Nah itu sekalipun ini udah ngerintis sih ya, tahun depan insya Allah sudah ada SMA-nya. Ini baru merintis ya, merintis sudah mencoba menyelenggarakan kegiatan sekolah tingkat SLTA, tapi belum ada izin operasionalnya. Jadi hanya kalangan kita dulu. Nah, ibaratnya seperti dulu kita coba-coba kan ya dari kita untuk kita dulu. Ya betul begitu. Kita dari kita untuk kita dulu gitulah, nanti tahun depan baru kita izin ngurus izin operasionalnya. Nah dengan begitu lulusan atau alumni kita ya tidak bisa dianggap sebagai alumni Arisalah secara utuh. Kenapa? Karena mereka juga anak-anak ini kan juga jadi alumninya di sekolah lain, terutama sekolah SMA-nya di mana. Ada yang alumni pondok mana, ada yang alumni SMA IT mana, ya kan? Itu belum nanti kalau dia lulus perguruan tinggi juga gitu. Tapi ya alhamdulillah beberapa tahun saya dengar mereka ada yang berkumpul. Nah, mestinya dari kepala sekolah yang paling tahu ya kan alumninya. Kalau dari yayasan tidak begitu kenal, cuma saya hanya dengar dan saya pernah diundang juga dalam sebuah acara kumpul alumni SDIT Arisalah Surakarta. Sekali ya sudah pernah diundang itu. Ya, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu saya diundang. Nggak tahu ini. Jadi meskipun mereka ketika di tingkat atas SMP ke atasnya nggak di Arisalah, tapi tetap masih ingat. Ya alhamdulillah. Dengan waktu masa di Ya, SD-nya. betul. Dan sebagiannya kan juga ada yang jadi guru di SD Arisalah juga kan. Iya. Luar biasa. Terakhir Ustaz, harapannya ke depannya Arisalah itu seperti apa? Ya, harapan-harapan dari para founding father ya yang mendirikan yayasan ini ya kita berharap visi ini akan terjaga. Ya, karena visi ini itu adalah visi Nabi, visi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW agar kita mengusung risalah Islam ini sampai akhir hayat kita. Bahkan setelah kita akhir hayat pun tidak di dunia pun ada yang meneruskan. Nah, harapan-harapannya tentu kalau para pendiri mereka akan mendapatkan pahala jariah dari apa yang sudah beliau-beliau lakukan selama ini kan itu. Nah, lebih daripada itu tentu kita berharap juga generasi yang akan datang ini tentu harapannya lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Dan itu sebenarnya beberapa halnya sudah ada apa ya namanya tanda-tandanya ya, tanda-tandanya alhamdulillah sampai hari ini tambah berkembang. Bahkan beberapa teman dari pengurus yayasan yang juga punya keinginan sama, punya visi misi sama, mereka punya keinginan mendirikan sekolah dasar, mereka akhirnya mendatangi kita di yayasan. Gimana kalau kita buka ya Arisalah di kota lain gitu. Yang akhirnya alhamdulillah kan hari ini ada
ada 4 kota ya, ada 4 kota yang SD Arisalah juga berdiri di situ ya. Pertama kali cabang yang muncul itu di Miri ya, di Miri itu Seragen ya. Alhamdulillah kita mendirikan di sana tahun 2005 kalau tidak salah. Kalau Kemudian sampai saat ini sudah ada sampai hari ini berapa cabang? ya itu ada 4 itu. Empat. Ada 4. Ada di Miri pertama kali, kemudian yang kedua di Jatiyoso Karanganyar, ya. Kemudian berikutnya di Secang, Magelang, itu kemudian yang terakhir di Klaten, Wonosari Klaten. Nah itu cabang-cabang yang hari ini masih bergabung dengan kita, alhamdulillah, sama-sama punya visi ya, ya berangkat dari kenalan-kenalan aja. Sebenarnya kita tidak mendirikan kemana-mana, cuma mereka datang sendiri kepingin punya sekolah seperti Arisalah, ya udahlah bikin cabang aja di sana, seperti itu. Alhamdulillah juga maju semua, artinya perkembangannya tidak kekurangan murid ya. Setiap tahunnya mereka bisa menyelenggarakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing ya. Nah, begitu yang saya dengar baik-baik saja. Ya kita kumpul sebulan sekali untuk koordinasi bersama cabang. Ya, itu alhamdulillah sampai hari ini seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya, Masya Allah Ustaz. Ulasan untuk perjalanan Yayasan Arsalah dari masa ke masa. Mungkin cukup Ustaz, jazakumullah khairan khasiran atas waktunya sudah memaparkan perjalanan Yayasan Arsalah dari masa ke masa. Ya, sahabat Arsaka yang dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan beliau Ustaz Arif Rifai. Nantikan kembali siaran kami di Studio Arsaka. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.